Halo teman-teman simulasiku, kembali lagi nih pada video pembahasan soal kimia. Nah, pada video kali ini kita akan bahas soal SIMAK UI tahun 2018 ya. Nah, jadi di sini diketahui ada X, Y, dan Z yang dapat membentuk senyawa XH4, YH3, dan H2Z. Lalu diketahui ada nomor atom X, Y, Z itu berturut-turut 6, 7, dan 8. Nah, di sini ditanyain nih mana pernyataan yang paling tepat. Oke, kita coba kerjain ya soal ini. Nah, jadi tadi ada X, Y, Z ya, di mana X itu nomor atomnya 6, kemudian Y yaitu 7, lalu ada Z ya, Z dengan nomor atomnya 8. Nah, di sini kita coba buat konfigurasi elektronnya terlebih dahulu ya. Karena di sini nomor atomnya kecil, jadi kita bisa menggunakan konfigurasi elektron yang metode kulit aja ya. Jadi yang KLMN dan seterusnya itu, jadi di sini dari 2, kemudian 4 gitu ya. Lalu 7Y di sini 2, 5, kemudian 8Z 2, 6. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu bahwa ini 4, 5, 6 ini adalah elektron valensinya ya. Nah, ini adalah elektron valensi 4, 5, dan 6 dari masing-masing atom X, Y, Z tersebut ya. Nah, jadi elektron valensi itu merupakan elektron yang ada di kulit paling luar ya. Jadi ini kan kulit terakhirnya yang di sini kan ya, kulit kedua. Isinya ada 4 elektron, untuk yang Y ada 5 elektron, dan Z ada 6 elektron. Nah, terus tadi kan informasinya diketahui juga nih kalau, nah di sini X, Y, Z itu bisa membentuk senyawa dengan hidrogen ya. Nah, bentuk senyawanya beda-beda, XH4, YH3, dan H2Z. Nah, jadi kalau misalkan kita gambarkan ya, tadi ada XH4 ya, kemudian ada YH3 dan ada H2Z. Nah, ini kita gambarkan struktur Lewisnya gitu ya. Nah, jadi struktur Lewis itu kita gambarkan si elektron valensinya. X itu kan diketahui dia punya 4 nih. 1, 2, 3, 4. Nah, terus kan dia berikatan dengan 4 hidrogen. Jadi di sini H1, lalu di sini 2, kemudian di sini 3, dan satu lagi ada 4. Nah, berarti kan si X ini dia 4 elektronnya itu digunakan untuk berikatan semua kan ya dengan 4 atom H. Sehingga dia tidak punya PEB. Jadi di sini PEI-nya ada 4, sementara PEB-nya 0 ya, jadi dia tidak memiliki pasangan elektron bebas. Nah, kalau misalkan dia tidak memiliki pasangan elektron bebas, nah dia akan memiliki momen dipol sebesar 0 nih. Jadi dia bersifat sebagai senyawa yang non-polar gitu ya. Oke, lanjut ke YH3. Nah, YH3 ini punya 5 elektron valensi ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dia berikatan dengan 3 atom H. Ya, di sini ada 1 atom H, kemudian ada di sini, dan ada satu lagi seperti itu. Ini adalah struktur Lewis dari YH3. Kalau kita perhatikan di sini, untuk YH3 ini kan punya satu pasang ya, punya satu pasang elektron bebas di sini. Ini adalah PEB-nya. Nah, jadi di sini sekarang kita tuliskan sama seperti di sebelahnya ya. Untuk YH3 punya PEI sebanyak 3 pasang ya. Ini PEI yang berikatan dengan H, kemudian ada 1 PEB. Nah, jadi dia bersifat polar. Lalu yang berikutnya nih H2Z. Sekarang kita buat H2Z. Nah, Z itu sebagai atom pusatnya dia punya 6 elektron valensi ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nah, H2Z dia berikatan dengan 2H kan ya, si Z-nya ini berarti ada 1H di sini dan 1H di sini. Nah, jadi ini udah mencapai oktet kan ya, Z-nya di sini udah punya 8 elektron karena berikatan dengan H. Nah, ini juga X dan Y juga udah sama-sama oktet. Nah, bedanya apa? Bedanya di jumlah PEB dan juga jumlah PEI-nya gitu ya. Jadi untuk yang Z ini PEB-nya ada 2 nih, 1, 2. Nah, meskipun di sini terlihat simetris, nah dari struktur Lewisnya terlihat simetris, padahal sebenarnya enggak ya. Kalau dari bentuk geometrinya ini tidak simetris. Jadi untuk yang H2Z dengan jumlah PEI-nya 2 ya. PEI-nya 2, kemudian PEB-nya 2. Nah, PEB 2 ini dia bentuknya adalah bentuk V nih. Nah, ini juga termasuk sebagai senyawa yang polar. Nah, kalau yang tadi ini yang PE4, PB0 ini bentuknya adalah bentuk tetrahedral ya,
dihedral. Sementara untuk yang YH3 ini, PE-nya 3, PEB-nya 1, ini bentuknya adalah piramida segitiga, ya. Sementara yang H2Z itu adalah bentuk V. Gitu ya. Jadi di sini sekarang dari pernyataan-pernyataan yang diinfokan di pilihan jawaban, ini kan mengenai kepolaran ya. Mengenai kepolaran, X4 lebih polar dibanding IH3, IH3 lebih polar dibanding H2Z. Mana sih pernyataan yang benar nih? Jadi sekarang kita bandingkan aja kepolarannya dari sini ya. Dari informasi ini ya, nonpolar, polar, polar. Nah, jadi kalau kita perhatikan dari sini, berarti kan urutannya XH4 nih, dia yang bersifat nonpolar ya, kalau kita urutkan dari kepolaran. Nah, dari XH4, dia yang paling tidak polar gitu ya, dia bersifat non-polar. Kemudian ada YH3 dan ada H2Z. Nah, ini kita bisa lihat juga dari PEB-nya ya, jumlah PEB-nya untuk yang H2Z dia ada 2. Atau bisa juga kita bandingkan nih dari keelektronegatifannya ya. Kalau misalkan kita urutkan posisi periode dan juga golongan ya, ini kan kulitnya ada 2 nih, kulit 2 berarti periode 2, berarti mereka berada di satu periode yang sama ya. Jadi X di sini, kemudian Y, lalu Z. Nah, ini adalah golongannya ya. Jadi X dengan elektron valensi 4, dia ada di golongan 4A, Y di golongan 5A, sementara Z di golongan 6A. Gitu ya. Jadi dari kiri ke kanan itu akan semakin elektronegatif ya. Kalau semakin elektronegatif, maka dia akan semakin polar gitu ya nanti untuk senyawa yang terbentuk. Ya, di sini kan kebetulan dibandingkannya sama-sama dengan H. Gitu. Nah, terus juga di sini kita juga bisa lihat dari tadi jumlah PEB-nya ya. Dari jumlah PEB-nya di sini YH3 cuma punya 1 PEB, sementara H2Z ada 2 PEB. Jadi kita urutkan X4, kemudian YH3, lalu berikutnya adalah H2Z. Seperti itu ya. Jadi ini urutan kepolaran ya. Kita tinggal cek di sini ya. Yang A, X4 lebih polar dibanding YH3. Nah, tadi kan X4 yang paling tidak polar ya, berarti ini salah. Lalu B, YH3 lebih polar dibandingkan H2Z. Nah, ini tadi juga salah ya. Tadi kan urutannya X4 dulu, kemudian YH3, baru H2Z kan ya. Nah, jadi di sini yang B-nya salah, YH3 lebih polar dibanding H2Z salah. Kemudian yang C, H2Z lebih polar dibanding X4. Nah, ini betul ya. Betul. Kemudian yang YH3 ini kan salah, paling polar salah, sementara H2Z juga paling tidak polar juga salah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Nah, jadi gitu ya caranya teman-teman simulasiku. Semoga dapat dipahami dengan baik ya.